Kegiatan pada hari ini merupakan kegiatan Bulan Bakti Karang Taruna Kota Sawalunto. Dan beberapa kegiatan lainnya, rangkaian kegiatan dari Bulan Bakti Karang Taruna pertama adalah Kampung Siaga Bencana atau KSB. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, kegiatan kami adalah penyaluran bantuan atensi sosial kepada penyandang disabilitas di Kota Sawalunto. Yang ketiga, penyaluran 100 sak semen dari ini kerjasama dengan PT Semen Padang, Ibu. Koneksi kami dengan PT Semen Padang. Yang keempat, penyaluran bibit tanaman produktif. Ini bekerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Solo, Ibu, yang di Arosuka. Nah, jadi kegiatan yang kami laksanakan selama 3 hari ini rangkaian kegiatan seperti itu. Hari pertama, persiapan dan sosialisasi Kampung Siaga Bencana itu berlangsung dari hari Senin sampai hari Rabu nanti. Dalam hari Senin, hari Selasa itu materi di dalam kelas, hari Rabu nanti pelaksanaan apel siaga bencana sekaligus pelantikan Kampung Siaga Bencana di Kota Sawalunto. Ini sebagai pesan atau arahan dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, yang biasanya kebanyakan dari masyarakat tahunya kalau Karang Taruna itu tugasnya hanya di acara 17-an. Karang Taruna itu aktif di acara tanggal 28 September Hari Sumpah Pemuda, maupun bagi-bagi pembukuan, bagi-bagi takjil kalau hari Ramadan. Kami pengen melalui Karang Taruna kita ubah mindset seperti itu. Karang Taruna harus menjalankan apa yang pesan di dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019. Fungsi pertama adalah pelaksanaan kesejahteraan sosial, pelayanan kesejahteraan sosial. Selain Karang Taruna itu merupakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, kita merupakan mitra dari kepala pemerintah. Misalkan kalau Karang Taruna Alumilio, teman-teman di desa kelurahan itu mitra dari lurahnya, dari kepala desa. Komitmen kita sebagai Kota Wisata Tampang adalah bagaimana menciptakan suasana kota yang bersih, nyaman, aman untuk orang yang tinggal, dan aman dan nyaman untuk orang yang datang. Nah, ini salah satu komitmen kita. Bagaimana membuat suasana aman dan nyaman itu adalah bagaimana kita menciptakan suasana yang bisa mengantisipasi dan menangani bencana dengan sebaik mungkin. Ini salah satu komitmen kita, sehingga tidak takui orang Kasulunto. Maka Kasulunto, takui awak, itu daerah rawan bencana itu daerah yang selalu terjadi bencana. Ini yang harus selalu kita dorong agar semua orang yang datang ke Sawalunto itu betul-betul merasa aman dan nyaman. Jadi bencana itu tidak hanyalah terjadi baru kita kasak kusuk menyelesaikan, tetapi paradigmanya digeser bahwa bencana itu harus diantisipasi. Pertama, agar tidak terjadi. Yang kedua, kalaupun terjadi di luar kuasa kita, ada pola, ada sistem, ada pengkoordinasian dan organisasi yang mantap sehingga bisa tertangani dengan baik. Bapak Ibu, yang perlu kita sampaikan pertama adalah rasa syukur atas berjalannya kegiatan ini. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena Kampung Siaga Bencana ini adalah kegiatan yang langka untuk kita dapatkan. Ya, untuk tahun sekarang saja, untuk tahun 2023 baru satu daerah yang dapat KSB, yaitu Dambasraya. Dambasraya pun dapat karena memang di sana ada kegiatan HUT Pagana se-Indonesia. Tiba-tiba kita dapat kabar Sawalunto mendapatkan program Kampung Siaga Bencana ini. Jadi ini suatu yang membahagiakan kita, ini suatu yang luar biasa, dan mudah-mudahan ini memang sangat bermanfaat bagi kita, baik Kota Sawalunto maupun Provinsi Sumatera Barat secara umum. Termasuk daerah yang sangat rawan bencana, sangat rawan sehingga disebutkan menjadi etalase bencana, karena semua bencana ada di wilayah kita ini. Ya, baik itu banjir, angin kencang, longsor, gempa, nah itu Bapak. Nah, jadi dari sisi positifnya daerah kita ini daerah yang indah, di balik itu ada potensi bencana yang selalu harus kita waspadai. Ada bantuan berupa gedung atau tempat mereka bertemu atau tempat mereka menyimpan barangnya untuk kepentingan kemasyarakatan.
ada hal-hal yang harus dilakukan Kemensos supaya kampung siaga bencana ini sangat bermanfaat untuk masyarakat kita. Kami mengajak dulu remaja-remaja ini untuk giat berbuat dulu. Setelah ada perbuatan mereka di lapangan, nanti akan ada solusi-solusinya dikasih Kementerian Sosial, mitra kerja kami, ada usulan-usulan yang kita sampaikan. Jadi terbentuk dulu, bekerja dulu, dilihat dulu kerjanya, ada kegiatan dulu. Nanti kegiatan-kegiatan ke depan itu banyak kegiatan-kegiatan positif yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial. Jadi Ya, bantuan datang, jangan bantuan dulu kita olah Pak. Dilihat dulu kesiapan mereka, dilihat dulu kerja mereka, dilihat dulu kekompakan mereka dengan adanya pembentukan kampung siaga bencana ini. Dan bantuan-bantuan untuk mereka akan turun dengan sendirinya dengan adanya kerja positif mereka. Banyak hal yang bisa dibantukan di Kemensos. Kami apa itu roadmapnya, peta-peta kerawanannya, peta-peta dari dinas itu sendiri yang rawan mana, yang tidak aman mana, yang titik kumpulnya di mana, untuk area-area yang harus dilalui untuk evakuasi sebelah mana, roadmapnya dibentuk dahulu seperti apa, sehingga nanti ketika terjadi kebencanaan kedepannya masyarakat memahami jalur-jalur yang aman itu seperti apa, di mana letak-letaknya, SOP-nya harus seperti apa, kolaborasinya dengan siapa saja, dengan pihak-pihak siapa saja yang terlibat. Walaupun memang kita harapkan jangan panik, tapi namanya kebencanaan pasti panik. harapannya seperti apa Pak? Harapannya ke depan itu kampung siaga bencana bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, jadi bukan hanya sekedar kita bentuk terus nggak mati atau seperti apa, tapi bisa berguna dengan masyarakat, tidak hanya dalam bentuk kebencanaan.